Ya, dan kami melihat hanya sebagian kecil saja ulama-ulama yang menggunakan at-tarq ini sebagai hujjah. Ya. Ulama yang pertama sekali menggunakan at-tarq ini sebagai hujjah itu adalah Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Dan sekarang itu diikuti manhaj ini oleh para ulama Arab Saudi. Dan cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf sebelum beliau, Imam Ibn Taimiyah. Ya, ini adalah sebuah kekhilafan yang sangat fatal. Sebab ya akan menyebabkan banyak sekali perkara-perkara sunnah lagi baik digolongkan kepada bid'ah. Hanya karena perkara-perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kalian menyimak risalah yang singkat ini, ada baiknya asabiku semua mengheningkan hati sejenak dan membuang doktrin-doktrin ta'assubiyah kemazhaban agar dapat menyimak video risalah ini nantinya dengan sikap yang netral dan pikiran yang jernih. Disarikan dari kitab Husnul Tafahumi wa Ad-Darki limas'alati Tarqulil Imam Abdullah Shadiq Al-Ghumari. Ada sebuah fenomena yang sangat pelik telah mendorong kami untuk membuat sebuah video risalah sederhana ini, di mana sebagian orang telah menjadikan tarku'an nabi, atau dalam bahasa kita hal-hal yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hujjah dalam hukum, ya, alasan hukum untuk mengharamkan amal ibadah orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah benar jika Rasulullah SAW meninggalkan atau tidak melakukan suatu perkara lantas menjadi haram hukumnya bagi kita untuk melakukan suatu perkara itu? Saya harap ashabiku semua sekalian memahami pertanyaan kami itu, sebab disitulah inti dari pembahasan kita ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita memahami dulu sebuah pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Apakah benar jika Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu, berarti Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa sesuatu itu haram? Jawabannya tentu saja tidak. Karena di sana ada sebab-sebab lain mengapa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu yang berarti bukan serta-merta sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW itu haram, ya, dilakukan oleh kaum muslimin. Ya sahabiku semua, dirahmati Allah. Di antaranya adalah terkadang Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu hanya karena adat atau kebiasaan saja, yang dimana seperti yang pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bertamu ke suatu kaum, di mana mereka disuguhkan daging dob atau biawak padang pasir, ya, daging dob panggang, dan kemudian Nabi SAW membentangkan tangannya yang mulia untuk mengambil daging itu, dan serta-merta sahabat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, itu adalah daging dob. Langsung Rasulullah SAW menarik tangannya kembali dan tidak jadi mencicipi dob tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ianya haram wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak.
Hanya saja daging dob ini tidak ada di tempatku. Maka aku merasa tidak suka untuk memakannya. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk melahap daging itu. Dan Nabi SAW melihat dan membiarkan mereka. Ya sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, ya, sangat jelas bahwa baginda Nabi Muhammad SAW meninggalkan memakan daging dob bukan karena ingin memberitahukan bahwa daging dob itu haram, tetapi karena sebab lain, yaitu beliau tidak suka dengan daging dob. Terkadang Nabi SAW meninggalkan sesuatu karena takut sesuatu itu diwajibkan kepada umatnya. Ya. Seperti Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih. Ya, justru ketika para sahabat berkumpul untuk mengikuti tarawihnya dari belakang. Ya. Terkadang pula Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan sesuatu karena tidak terpikir atau terlintas di benaknya untuk melakukan sesuatu itu. Ya. Seperti dulu Nabi kita Muhammad SAW khutbah Jumat hanya di atas sebuah tunggul kurma, dan tidak pernah terlintas sebelumnya dalam benak Nabi Muhammad SAW untuk membuat sebuah mimbar, ya, sebagai tempat berdirinya ketika khutbah, layaknya kita di zaman sekarang. Kemudian apa? Para sahabat mengusulkan untuk membuat mimbar. Nabi SAW pun menyetujuinya, sebab memang itu sebuah usulan yang baik dan membuat semua jamaah dapat mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu bebas, boleh dikerjakan, ya, dan boleh tidak dikerjakan. Semisal ibadah-ibadah tatawwu, ya, seperti sedekah, zikir, salat duha, tilawah Quran dan sebagainya. Ibadah-ibadah ini jika ditinggalkan tidak mengapa, dan jika dikerjakan sebanyak-banyaknya, ya, maka termasuk sebagaimana yang dikatakan, ya, dalam keumuman ayat, ya, waf'alul khair, ya, la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebajikan agar kamu beruntung, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. Ya, ya sahabatku semua yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW tidak melakukan sholat duha setiap hari. Bukan berarti Nabi SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa sholat duha tiap hari itu haram. Ya, begitu pula zikir selepas sholat. Ya, terkadang Rasulullah SAW meninggalkannya dengan berbagai alasan, seperti perang, ya, menunaikan hak-hak kaum muslimin dan sebagainya. Bukan berarti Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa melakukan zikir setiap kali selesai sholat adalah haram. Ya, ya sahabatku semua dimuliakan Allah. Pernah juga Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu adalah perkara sensitif, yang dimana dikhawatirkan akan menyinggung perasaan kaum Quraisy pada waktu itu, ya, sehingga berpengaruh akan dimana menggoyang keimanan mereka yang masih baru. Ya. Seperti Nabi SAW pernah meninggalkan untuk tidak merehab kembali bangunan Ka'bah kepada ukuran semula, ya, sebagaimana yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Sebab khawatir banyak kaum muslimin Quraisy yang masih baru keislamannya pada waktu itu akan berubah hatinya, ya, kembali kepada kekafiran. Ya, ya sahabatku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW juga meninggalkan untuk menulis hadis-hadis beliau di masa hidupnya.
Karena apa? Karena takut tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran yang juga sedang disuruh untuk menulisnya di daun-daun, tulang-tulang, batu-batu, dan pelepah kurma. Ini bukan berarti menulis hadis-hadis Nabi SAW itu haram hukumnya. Ya, dan buktinya, sepeninggal Nabi SAW dan setelah Al-Quran dibukukan, kaum muslimin bersepakat ya, untuk menuliskan dan membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sedikit contoh tersebut ya, dapat kita jawab pertanyaan di awal video, di awal risalah ini, bahwa jika Rasulullah SAW meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu perkara, maka tidak menjadi haram hukumnya bagi kita untuk melakukan suatu perkara itu. Ya sahabatku semua, berikut ini kami sampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ya akan pernyataan kami tersebut. Pertama, biasanya untuk menunjukkan sesuatu itu haram, Al-Quran dan Sunnah itu menggunakan lafaz-lafaz larangan, ya, tahrim atau ancaman, siksa atau iqab, seperti wala taqrabuz zina, ya, dan janganlah engkau dekati zina. Kemudian wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, ya kan? Kemudian lagi hurrimat alaikumul maitata walahmal khinzir, ya kan? Diharamkan atasmu bangkai dan daging babi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdusta maka bukan daripada golongan kita. Ya. Nah, dari nas-nas tersebut, para ulama mengistimbat hukum ya bahwasanya zina, memakan harta orang lain secara batil, ya, memakan bangkai dan babi serta berbohong adalah haram. Ya. Dan tidak pernah di dalam istimbat hukum para ulama kita menggunakan tarkun nabi, ya, sesuatu yang ditinggalkan atau tidak dikerjakan Nabi sebagai hujah untuk mengharamkan sesuatu. Ya, ya sahabatku semua, coba kalian perhatikan nih ayat dan hadis ini. Wa ma atakumur rasul fahuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Dan apa-apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang Rasul, maka tinggalkanlah. Ya. Dari ayat ini sangat jelas bahwa kita disuruh meninggalkan sesuatu jika dilarang Rasul, bukan ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasul. Ya. Coba perhatikan lagi ya, ayat tersebut. Wa ma nahakum anhu, bukan wa ma tarkahu. Ya. Kemudian coba perhatikan ya, dalam hadis itu dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, ya, ma amartakum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitakum anhu fajtanibuhu. Ya, apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Ya. Nah, dari hadis ini sangat gamblang bahwa bunyi hadisnya wama nahai tukum anhu, ya, wama nahai takum anhu, dan bukan wama taraktuhu fajtanibuhu. Ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, bahwasanya para ulama usul fiqh mendefinisikan sunnah itu sebagai qaul, perkataan, al-fi'al, perbuatan, dan at-takrir, persetujuan Nabi SAW, dan bukan at-tarkunya. Ya, jadi siapapun yang melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak pernah dilakukan Nabi SAW, ya, tidak bisa dikatakan dia telah bertentangan dengan sunnah. Sebab tarku itu bukan bagian dari sunnah. Ya. Para ulama usul fiqh
usul fikih itu telah bersepakat semuanya bahwa landasan hukum atau hujjah untuk menentukan sesuatu itu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dengan 4 landasan hukum yaitu Al-Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Dan tidak pernah at-tarku itu dijadikan sebagai landasan hukum atau hujjah. Ya. Ya, sahabatku semua dirahmati Allah. Begitulah cara para ulama kita itu di mana mereka mengetahui hukum dari sesuatu perkara. Ya. Ya, dan kami melihat hanya sebagian kecil saja ulama-ulama yang menggunakan at-tarq ini sebagai hujjah. Ya. Ulama yang pertama sekali menggunakan at-tarq ini sebagai hujjah itu adalah Syekhul Islam Imam Ibn Taimiyah. Dan sekarang itu diikuti manhaj ini oleh para ulama Arab Saudi. Dan cara seperti ini tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama salaf sebelum beliau, Imam Ibn Taimiyah. Ya, ini adalah sebuah kekhilafan yang sangat fatal. Sebab ya akan menyebabkan banyak sekali perkara-perkara sunnah lagi baik digolongkan kepada bid'ah. Hanya karena perkara-perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini akan menyempitkan ladang amal dan ibadah bagi kaum muslimin. Ya. Padahal kita semua sudah tahu bahwa ladang amal dan ibadah itu bagi kaum muslimin sangatlah luas. Sampai-sampai seluruh perkara yang bernilai manfaat dan diniatkan untuk Allah adalah ibadah. Dan seluruh hamparan bumi ini dianggap sebagai tempat sujud oleh Islam. Ya, sahabatku semua, begitulah kita sebagai manusia. Ya, terkadang benar dan ya terkadang salah. Terlebih dalam ijtihad agama. Benarnya diberi pahala 2 dan salahnya masih diberi pahala 1. Iya kan? Benar nggak? Dan sebagaimana kata Imam Malik radhiyallahu an, setiap kalam itu mungkin ditolak dan mungkin diterima kecuali kalam penghuni kubur ini mutlak dapat diterima. Imam Malik sambil mengisyaratkan tangannya kepada makam Rasulullah SAW ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah penjelasan dari kami. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, ya, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian agar jauh lebih bermanfaat lagi, ya, menambah keilmuan orang-orang kita tercinta. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.